Ustaz Abdul Somad kritik program makan siang gratis. Tugas negara seharusnya apa? Apa tugas utama sebuah negara? Apakah memastikan warganya memiliki pekerjaan atau justru langsung memberikan bantuan berupa makanan gratis? Pertanyaan ini kini menjadi perdebatan publik setelah Ustaz Abdul Somad, UAS, mengkritik program makan siang gratis yang dicanangkan pemerintah. Dengan pernyataan tegasnya, UAS menantang konsep kebijakan ini dan menyoroti apa yang ia anggap sebagai prioritas yang lebih penting, lapangan pekerjaan bagi para ayah. Lalu, bagaimana respons masyarakat terhadap kritik ini? Mari kita bahas lebih dalam. Dalam sebuah ceramah yang viral di media sosial, UAS menyatakan bahwa tugas utama negara bukanlah memberi makan anak-anak, melainkan memastikan para ayah memiliki pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja kepada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Ngapain negara ngurus? Ustaz Abdul Somad. Menurutnya, sebuah negara yang baik haruslah memprioritaskan penciptaan lapangan kerja sehingga para orang tua bisa secara mandiri memenuhi kebutuhan keluarga mereka, termasuk makanan bergizi untuk anak-anak. Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Ustaz Abdul Somad. Pernyataan ini mengundang diskusi luas di tengah masyarakat. Banyak yang setuju bahwa stabilitas ekonomi keluarga lebih penting dibandingkan sekadar bantuan makan siang gratis, sementara yang lain menganggap program ini tetap bermanfaat bagi kesejahteraan anak-anak sekolah. Program makan siang gratis merupakan salah satu kebijakan unggulan pemerintah saat ini, terutama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah guna meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar mereka. Namun, kritik terhadap program ini datang dari berbagai pihak, terutama yang menyoroti penggunaan anggaran negara. Banyak yang mempertanyakan apakah dana dari APBN sebaiknya digunakan untuk subsidi makanan atau dialihkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan? Ustaz Abdul Somad. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi akar permasalahan ekonomi, yaitu tingginya angka pengangguran. Setelah video ceramah UAS menjadi viral dan ditonton lebih dari 1 juta kali, warganet pun terbagi dalam dua kubu. Pendukung kritik UAS. Urusan makan bergizi biarkan orang tua yang atur. Urusan harga bahan pokok dan lapangan pekerjaan, baru negara yang atur. Netizen A. Betul Pak Ustadz, yang kami butuhkan adalah pekerjaan dan pendidikan gratis. Soal makanan anak, biar kami orang tua yang urus. Netizen B. Pendukung program makan gratis. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sangat terbantu dengan program ini. Kalau tidak ada makan siang gratis, mereka bisa kelaparan di sekolah. Netizen C. Makan siang gratis itu investasi untuk generasi masa depan. Kalau anak-anak sehat dan pintar, mereka akan lebih siap bekerja nanti. Netizen D. Pendapat yang beragam ini menunjukkan bahwa permasalahan kebijakan publik memang tidak bisa dipandang dari satu sisi saja. Ada aspek kesejahteraan jangka pendek dan jangka panjang yang perlu dipertimbangkan. Dari perdebatan ini, muncul pertanyaan penting, bagaimana cara terbaik bagi negara untuk menyeimbangkan bantuan langsung dan pemberdayaan ekonomi? Penciptaan lapangan kerja UAS menekankan pentingnya membuka lebih banyak peluang kerja agar para orang tua bisa menafkahi anak-anak mereka sendiri. Program sosial yang efektif sementara itu, program makan gratis bisa menjadi solusi sementara untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, terutama dari keluarga yang kurang mampu. Efisiensi anggaran pemerintah juga perlu memastikan bahwa anggaran untuk program sosial tidak mengorbankan sektor-sektor penting lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Kebijakan publik yang ideal mungkin adalah kombinasi dari keduanya. Negara tetap berusaha menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, tetapi di saat yang sama, memastikan bahwa tidak ada anak yang kelaparan saat belajar di sekolah. Kritik Ustaz Abdul Somad terhadap program makan siang gratis telah membuka diskusi yang lebih luas mengenai prioritas negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Apakah pemerintah akan mempertimbangkan kritik ini dan menyesuaikan kebijakan mereka? Ataukah program ini akan tetap berjalan dengan beberapa perbaikan? Satu hal yang pasti, baik penyediaan lapangan kerja maupun jaminan nutrisi bagi anak-anak adalah dua hal penting yang tidak bisa diabaikan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara terbaik untuk menyeimbangkan keduanya. Bagaimana menurut Anda? Apakah lebih baik negara fokus pada penciptaan lapangan kerja atau tetap menjalankan program makan gratis? Diskusi ini masih akan terus bergulir.